Ya, selamat malam semuanya. Ini semua penerima beasiswa ya, berarti ada Iya, Asti di tadi kayaknya ya, lihat saya alumni. iya, Oh iya, eee, kebanyakan penerima beasiswa. oke. Ya, selamat malam Pak Hadi. Selamat malam juga teman-teman semuanya penerima beasiswa yang udah hadir. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke materi, boleh diceritakan sedikit aja nih Kak, kesibukannya belakangan ini, entah di karirnya atau mungkin ada usaha lain juga di samping bekerja profesional mungkin? Oke. Untuk hari-hari ini eh, saya sebagai karyawan di satu perusahaan. Kesibukannya pagi karena pekerjaannya office hour 9 to 5, jadi pagi sampai sore saya kerja di kantoran. Tapi untuk kegiatan malam biasanya saya ada kelas-kelas yang saya ikuti, kelas-kelas untuk nambah skill-skill saya. Terus habis itu juga ada ikut organisasi-organisasi yang lebih banyak organisasinya di gereja. Gitu untuk sekarang. Oke, mungkin, biar lebih enak juga kita, mungkin kita persilahkan aja langsung buat Kak Sarah untuk menjelaskan materi atau sharing juga bersama kita. Mungkin dari panitia bisa di-share screen PowerPoint-nya tadi? Oke, mungkin langsung aja kepada Kak Sarah. Waktu dan layar disilahkan. Oke, terima kasih untuk waktunya teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan, eh nah, gini, semua sebelumnya saya mau ini dulu, disclaimer dulu. Jadi, semua yang saya akan bahas nanti itu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi, saya ini bukan ahli dalam bidang HRD kebetulan. Jadi, saya akan jelaskan apa yang menjadi pengalaman saya dari menjadi fresh graduate sampai sekarang saya sudah bekerja gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman yang alumni yang lainnya kalau mungkin mereka akan punya pengalaman-pengalaman yang lain yang berbeda dengan saya atau bahkan teman-teman juga nanti ke depan akan punya pengalaman yang berbeda juga dengan saya. Itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tapi ya memang cerita kita itu semuanya memang beda-beda dan itu spesial gitu. Oke, next dulu boleh. Ini tadi kan udah dibahas soal saya. Boleh next? Oke. Fresh graduate. Nah, teman-teman nih mungkin mayoritas di sini masih kuliah semester akhir ya. Semester akhir, terus mungkin ada yang lagi jalanin skripsi, ada yang mungkin sudah lulus, udah selesai sidang, udah wisuda mungkin lagi nunggu-nunggu wisuda. Nah, mungkin eh, mulai punya label fresh graduate nih. Nah, biasanya orang-orang yang punya label sebagai fresh graduate nih, orang-orang akan sebut sebagai orang-orang yang punya life at the crossroad. Jadi, orang-orang yang punya kehidupan yang ada di persimpangan jalan. Persimpangan jalannya tuh banyak, setiap orang tuh beda-beda. Jadi, mungkin ada orang-orang yang punya pertimbangan A, B, C, D, E. Jadi mereka harus mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dan masa depan. Oke, boleh next. Nah, dari berbagai banyak pilihan, mungkin ada yang masih menganggur sampai saat ini. Nggak apa-apa, mungkin ada pilihan-pilihan yang mereka lakukan seperti karena mereka mau membangun skill mereka. Memperbanyak soft skill mereka, hard skill mereka, bisa jadi. Atau ada next, nikah. Siapa yang punya mimpi setelah lulus mau nikah? Mungkin ada dari teman-teman yang mau dari lulus, udahlah aku nggak mau pusing-pusing, aku mau nikah aja biar gampang gitu.
Tinggal mungkin yang cewek-cewek nanti aku bisa minta dari suami, mungkin kita nggak tahu ya. Mungkin ada teman-teman yang punya pilihan yang seperti itu, atau ada juga yang punya pilihan next lanjut kuliah S2. Nah, untuk beberapa teman-teman ada yang mau lanjut kuliah S2 itu baik. Itu bagus untuk nambahin hard skill kalian, untuk nambahin pengetahuan kalian lebih dalam. Jadi nggak ada yang salah dengan pertimbangan-pertimbangan yang kalian punya. Atau keputusan yang terakhir, yaitu adalah kerja. Pada umumnya, orang-orang akan memilih untuk langsung lanjut kerja. Umumnya ya, umumnya. Jadi nggak semuanya. Nah, eh, ini adalah dilema yang saya alami tahun 2018 akhir. Jadi saya lulus tuh kisaran, saya wisuda di November 2018. Terus sempat menjadi pengangguran kurang lebih mungkin 6 bulan, 4 bulan, kalau nggak salah ya, kurang lebih lah. Jadi saya sempat mengalami fase pengangguran selama itu, dan enggak cuman diem sih, memang saya ada ngambil kelas-kelas untuk nambahin soft skill saya. Ada juga saya tetap mengusahakan ngelamar kerja. Dan kalau ditanya waktu itu melamar pekerjaan sebanyak apa, itu banyak banget gitu. Jadi namanya orang, kita baru awal-awal, itu pasti yang namanya usaha dan berjuang itu normal, gitu. Jadi nggak usah kecil hati kalau ya lamaranku ditolak nih, yang ini ditolak, yang ini itu biasa. Em, untuk mencari jodoh itu susah, apalagi untuk mencari pekerjaan yang cocok, ya kan? Gitu. Jadi selama beberapa gap itu saya ambil kelas waktu itu, saya ambil kegiatan apapun untuk nambah nilai dalam diri saya gitu. Kadang saya sempat berpikiran untuk lanjutin S2 gitu. Tapi dengan segala pertimbangan juga saya urungkan niat saya itu. Terus untuk nikah kebetulan saya tidak punya kepikiran untuk ke sana karena kebetulan pasangannya belum ketemu ya. Jadi waktu itu saya nggak kepikiran nikah. Nah, satu-satunya kepikiran yang benar-benar mantap di diri saya adalah bekerja. Memang em, niatan saya dari lulus, bahkan saat saya baru mengerjakan skripsi, saya udah punya plan untuk saya mau kerja setelah lulus kuliah gitu. Jadi enggak mau ngambil waktu banyak untuk nganggur, jadi maunya langsung kerja aja gitu, untuk menghasilkan cuan-cuan-cuan gitu. Nah, eh next boleh? Nah, pekerjaan pertama saya. Pekerjaan pertama saya itu ada di PT Sababai Industri. Itu saya kerja di sana kurang lebih ya 2 tahun lah ya, sebagai PPIC staff. Nah, boleh dibuka langsung gambarnya? Mungkin teman-teman ada yang penasaran atau nggak tahu apa sih PT Sababai Industri itu. Nah, jadi PT Sababai Industri itu adalah pabrik minuman alkohol. Yes, saya kebetulan adalah lulusan dari teknobiologi. Jadi dari awal saya memang mencari pekerjaan-pekerjaan yang di bidang eh, manufaktur gitu. Jadi ya target utama saya ya di sini gitu, manufaktur gitu. Jadi mereka menghasilkan minuman alkohol, khususnya wine gitu. Dan ini ada di Bali. Jadi PPIC staff di sana awalnya saya sebagai Production Plan and Inventory Control. Nah, ada beberapa hal yang saya mau ceritain. Nah, boleh di next dulu? Oke. Nah, untuk anak-anak yang fresh graduate, biasanya nih yang menjadi pertanyaan, duh gimana ya caranya untuk melamar, atau bahkan sekarang ini kayaknya untuk cari tahu soal cara buat CV, cara mengirim email, itu tuh udah banyak banget, udah pasti banyak lah di YouTube itu kalian bisa cari materi-materinya. Cuman ini ada yang spesial case nih, yang kayak gini-gini gitu.
Awal saya melamar di Sababay ini sebenarnya antara sengaja dan tidak sengaja. Kenapa bisa dibilang gitu? Nah, jadi awalnya itu, mmm, saya nggak ngelamar lewat email, saya ngelamar lewat Instagram, sejujurnya. Jadi, waktu itu ada tampilan, apa ya, story dari orang tentang Sababay dan segala macamnya, yang kebetulan dia adalah karyawan di tempat itu, gitu. Jadi awalnya saya mungkin kalau orang-orang mikir, "Ih, malu ya," apa segala macam. Cuman namanya saya punya target untuk bekerja dan saya nggak ya malu bukanlah sebuah halangan buat saya. Jadi, malu tapi punya norma-normanya ya, jadi jangan malu asal terabas saja. Jadi saya waktu itu, eee, memberanikan diri untuk, memulai dengan salam, selamat malam, dan segala macam, menanyakan, "Kira-kira kalau saya mau melamar pekerjaan di Sababay gimana ya caranya?" Gitu. Jadi waktu itu, eee, waktu saya melamar, pertama kali saya lewat Instagram bisa dibilang. Nah, ketika lewat Instagram itu dibales dan segala macamnya, singkat cerita, eee, saya ada nih balasannya gitu. Jadi waktu itu, akhirnya singkat cerita dipanggil oleh HRD-nya langsung, ditelepon, "Bisa nggak datang langsung ke Sababay untuk interview?" Gitu. Tanpa babi bu, ya udah oke, gas gitu kan. Saya langsung 2 hari setelahnya kalau nggak salah, saya langsung ambil untuk interview HRD. Jadi, biasanya adalah di awal itu yang dilakukan adalah selain CV ya, selain pengiriman CV via email atau mungkin yang normalnya via email atau sekarang tuh udah banyak Jobstreet, ada juga teman-teman saya yang direkrut lewat LinkedIn gitu. Jadi, sekarang sih udah banyak ya, medianya untuk, melamar. Jadi waktu itu saya lewat Instagram, dateng, terus habis itu interview HRD. Itu langkah pertama yang saya, hadapi, proses perekrutannya. Nah, proses perekrutan pertama dari interview HRD waktu itu cuman, interviewnya lebih ke pengenalan aja karena HRD-nya, bisa dibilang nggak terlalu merinci di, bagian yang saya, lamar. Terus habis itu setelah interview HRD, adalah interview user. Nah, biasanya itu interview user adalah orang yang akan menjadi atasan kita secara langsung. Nah, waktu itu yang saya ingat banget karena yang interview saya orang Perancis, jadi orang harus ngomong bahasa Inggris, sedangkan lulusan pertama dan kayak kagok mau ngomong apa gitu ya. Eee, Agak sedikit bingung gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang-sekarang ini mungkin bisa tuh mulai diasah bahasanya, karena kita nggak pernah tahu kan, eee, atasan kita itu nanti siapa. Karena sekarang itu ya lumayan sih, lumayan banyak perusahaan-perusahaan yang merekrut orang tenaga kerja asing yang jadi manajer gitu. Jadi mungkin dari sekarang mungkin teman-teman bisa, mulai dilatih tuh bahasa-bahasa asing, khususnya bahasa Inggris ya, karena sekarang banyaknya bahasa Inggris. Terus ada juga beberapa perusahaan yang mulai menggunakan orang-orang dari Cina gitu. Bisa tuh dilatih bahasa Chinese-nya gitu. Setelah dari, interview user, sempet ada proses nego gaji, bukan nego sih, lebih ke ngobrol soal, "Gajimu mau kamu berapa?" Sama user waktu itu. "Oh, gajiku sekian, aku estimasi, range-ku di antara sekian dan sekian," gitu. Jadi, waktu itu aku nggak matok, saya nggak matok harga sekian gitu. Jadi saya waktu itu kasih range, range saya sekian sampai sekian gitu. Dan itu sudah saya research dari UMK daerah gitu ya. Eee, Penting banget buat teman-teman itu research dulu, gaji. Gaji buat, berapa sih, UMP atau UMK di sana gitu. Dan di situ kalian bisa jadikan patokan, karena namanya kita kerja, kita cari
duit gitu ya. Kita inilah fair-fairan gitu. Kita kerja untuk cari duit gitu. Jadi kalau emang menurut kalian dari research kalian sekian itu UMK-nya tidak memenuhi, ya nggak apa-apa. Kalian coba naikkan, nanti kan setiap perusahaan itu punya budget. Mereka budget untuk PPIC itu misalkan berapa gitu. Nah, kalau memang berjodoh tuh nanti pasti dapat kok gitu. Jadi itu proses negonya. Nah, em, kebetulan ada cerita lucu waktu saya proses nego gaji. Jadi waktu itu saya udah di step eh, interview terakhir, interview ketiga sama HRD untuk nego gaji. 1 jam sebelum saya interview nego gaji, saya ditelepon sama user saya. Dia bilang gini, gaji yang kamu apply itu nggak terlalu sedikit ya gitu. Malah mereka yang mempertanyakan, kamu bisa naikin dengan pengalamanmu, dengan latar belakang pendidikanmu gitu, kamu bisa naikkan. Jadi nanti waktu ngobrol sama HRD, sorry, waktu ngobrol sama HRD, kamu bisa nego lebih tinggi, jangan segitu gitu. Jadi waktu itu puji Tuhannya saya menemukan bos yang sangat fair gitu. Jadi dia dia nggak yang efisiensi yang kayak menemukan karyawan yang gaji serendah-rendahnya dengan kualitas sebaik-baiknya gitu. Jadi puji Tuhannya saya dapat bos yang sangat fair waktu itu. Jadilah saya dapat gaji yang lebih dari ekspektasi saya waktu itu. Ya untuk seorang fresh graduate saat itu menurut saya itu udah oke banget gitu. Nah, setelah itu udah nego gaji, udah deal. Nah, yang nggak boleh ditinggalkan adalah tanda tangan kontrak. Jadi, di kontrak itu kalian harus perhatikan baik-baik. Apa aja poin-poin yang menjadi tanggung jawab dan hak kalian. Karena eh, itu yang akan mengikat kalian selama beberapa tahun ke depan, gitu. Jadi mungkin di kontrak itu akan ada peraturan-peraturan yang kalian nggak boleh melakukan ini gitu. Jadi diperhatikan baik-baik, bahkan soal gajinya juga diperhatikan eh, baik-baik juga, apakah sesuai dengan kesepakatan kita waktu di awal. Nah, saat di Sababai itu saya dikontrak selama 1 tahun sebagai karyawan kontrak. Nah, setelah di 1 tahun eh, adalah proses penilaian. Jadi proses penilaian itu gimana eh, kita, apakah ada kemajuan atau malah keberadaan kita malah tidak membantu sama sekali dari perusahaan itu. Nah, ada penilaian-penilaian di situ. Jadi saat kita kerja itu ada juga penilaian, nggak cuma kuliah gitu. Jadi ada penilaiannya. Setelah penilaian, dari bos kalian, dari atasan kalian secara langsung akan bilang nih, oke kita lanjutkan atau tidak, atau kalian akan diangkat menjadi karyawan tetap gitu. Jadi rata-rata pilihannya ada 3 nih, di cut atau dilanjutkan kontrak atau kalian akan diangkat menjadi karyawan tetap gitu. Jadi eh, baik-baiklah kalian mengasah diri dan memberikan hasil saat kalian di kontrak itu gitu. Jadi waktu itu orang-orang akan punya range waktu yang berbeda-beda ketika dia dikontrak dengan pengangkatan itu akan berbeda-beda gitu. Jadi tergantung dari kemampuan kita, sikap kita juga dinilai gitu. Terus boleh di next? Oke. Sekarang saya sebagai PPIC Supervisor di PT Karya Bali Indah, Spice Island Distilling Co. Jadi setelah saya 2 tahun di Sababai sebagai staff, puji Tuhan, saya dapat kesempatan untuk
bekerja di tempat lain dengan tanggung jawab yang lebih besar, dengan, apa ya, kesempatan yang, lebih besar juga karena di sini saya dipercayakan dengan banyak hal. Jadi tempatnya sebenarnya sama, masih sama-sama di Bali. Jadi saya bertempat tinggal di Bali, gitu. Ini gedungnya, boleh next? Nah, masih sama di tempat minuman beralkohol. Kalau yang sekarang ini, lebih complicated karena tidak satu jenis tapi banyak jenis. Nah, ini yang foto yang cowok ini itu adalah atasan saya secara langsung. Jadi beliau itu dari orang Australia, yang, sudah menetap di sini dan jadi atasan yang cukup baik, gitu. Boleh next? Nah, mungkin ada teman-teman yang nggak tahu mungkin, nah ini adalah produk-produknya dari tempat saya bekerja. Oke, boleh next? Nah, mungkin teman-teman nih ada yang beberapa yang dari tadi bilang PPIC itu apa sih, PPIC itu apa sih, gitu. Nah, mungkin yang lebih terkenal itu, untuk di bidang manufaktur tuh purchasing, QC gitu ya. Terus apalagi ya? Mmm, mungkin bidang-bidang yang memang, banyak gitu. Nah, sebenarnya ada nih bidang PPIC namanya. Jadi PPIC itu, satu departemen sendiri yang, bertugas untuk perencanaan. Jadi dia tuh dari perencanaan sampai aktualnya dan pengendaliannya, gitu. Apa aja yang direncanain, apa yang dikendalikan. Yang direncanakan dan dikendalikan adalah produk dari bahan jadi sampai bahan mentahnya. Jadi, PPIC ini yang apa ya, bukan megang ya, istilahnya yang membuat, satu proses, satu manufaktur ini bergerak dari perencanaannya dia, sampai hasil jadinya, sampai penjualannya, gitu. Istilahnya gitu ya, kurang lebih. Jadi, kurang lebih tuh contoh, kalian punya perusahaan, kalian mau jualan barang, kalian sudah punya, oh target penjualannya sekian nih, misalkan 1.000 gitu, kalian punya target penjualannya 1.000 gitu. Nah, kalian kalau mau jual 1.000 berarti kalian harus punya produknya paling nggak 1.000. Nah, itu adalah tugasnya PPIC. Gimana mengadakan barang itu ada di tempat, di perusahaan, di pabrik gitu ya, dari forecasting, jadwal produksi, terus habis itu forecasting material bahan baku untuk kalian buat produk itu. Terus habis itu merencanakan kapan material itu harus tiba gitu ya. Jadi kadang, ada beberapa, masalah-masalah yang, oh meleset nih, waktunya gitu. Nah kalian harus berpikir cepat, oh ambil keputusan, oh gimana nih aku harus, melakukan apa kalau, ini ternyata terlambat barangnya gitu. Jadi itu tugas PPIC. Jadi PPIC itu bekerja sama sama orang sales, dia mau buat komunikasi sama orang sales. Sama orang produksi itu sudah pasti, karena mereka yang bikin jadwal. Terus secara nggak langsung mereka juga, mmm, berhubungan sama orang-orang engineering, karena mereka memantau, eee, prodi produk produktivitasnya, dari sebuah mesin. Jadi dalam sebuah mesin ini harusnya 1 jam aku udah harus menghasilkan 1.000, ternyata aku menghasilkannya 800. Nah, kenapa? Carilah itu, jalan keluarnya, komunikasi dengan engineering, gimana caranya, kenapa, alasannya, jadi kita cari root cause-nya, kenapa gitu, sampai kita mendapatkan jalan keluarnya, gitu. Nah, dari semua job desk itu kita, eee harus punya kemampuan untuk solve problem. Jadi yang berkaitan dengan produksi, material, bahkan kadang suka mesin juga gitu. Jadi sebenarnya PPIC ini luas banget gitu, nggak luas juga sih ya, banyak lah apa yang harus jadi tanggung jawabnya dia, eee, lumayan lumayan banyak gitu.
Itu. Jadi ini pengenalan buat teman-teman yang mungkin mau masuk ke dunia manufaktur. Jadi tapi masih bingung apa ya bagian-bagian yang cocok untuk aku gitu. Nah, ini sedikit gambaran tentang PPIC. Nanti mungkin ada yang kelewat atau teman-teman ada yang mau tanya soal PPIC itu gimana, boleh tanya nanti. Terus habis itu boleh next deh, boleh next. Oke. Oh ya, satu kelewatan. Jadi, kemarin itu aku sebenarnya saya sempat nanya sama panitia, "Ada nggak temanya?" Gitu kan. Cuman dari panitia katanya belum. Nah, cuman dikasih list nih, ada yang, dari list itu saya, eee, tertarik ada yang menulis penasaran dengan perusahaan startup gitu. Nah, sebenarnya di PT Karya Bali Indah ini, itu perusahaan yang nggak startup-startup juga, tapi, ketika saya masuk, perusahaan itu masih kosong. Jadi, perusahaan yang baru dibuka, gitu. Jadi baru bener-bener saya masuk, baru jalan gitu. Jadi, challenging juga waktu itu, karena bener-bener kosong, kita nggak punya data, kita nggak punya dokumen, kita nggak punya apa-apa, jadi kita bangun sistem dari nol gitu. Ada serunya, ada enggaknya, jadi semua ada plus minusnya. Kebetulan di Sababai, saya nggak cuman megang di PPIC, jadi ada yang, jadi tanggung jawab saya yaitu asisten lab. Nah, waktu asisten lab itu, banyaklah yang saya pelajari waktu di Sababai itu. Itu pesan buat teman-teman, jadi kayak jangan, ini kan bukan job desk-ku, jadi aku nggak usahlah ambil ini," gitu. Tapi sebenarnya ya, itu sebagai sebuah kesempatan kalian buat belajar. Karena apa? Ketika saya belajar di Sababai, masuk ke PT Karya Bali Indah ini, yang di mana perusahaan yang baru gitu. Nah, banyak hal yang saya dapat dari Sababai dan itu saya bisa aplikasikan di perusahaan saya yang baru. Jadi, sangat berguna banget gitu, apa yang mungkin teman-teman, dari departemen lain itu butuh bantuan, kita secara nggak langsung juga belajar, itu ternyata sangat membantu banget gitu. Nah, sebenarnya kalau dibilang startup banget enggak, karena, perusahaan yang saat ini saya, kerja di sini adalah perusahaan yang sudah besar, udah punyalah sister-sister company yang lainnya gitu. Cuman memang untuk perusahaan minuman alkohol baru yang pertama ini. Jadi waktu itu, eee, hal yang pertama yang saya lakukan adalah membangun sistem, bukan saya, tim. Jadi, tim yang sudah masuk waktu itu adalah orang-orang yang, "Oke, kita bangun sistemnya seperti apa? Perusahaan seperti apa yang kita mau bangun? Targetnya dulu nih, kita mau buat seperti apa?" Nah, dari targetnya ini, oke, dari target yang kita mau capai ini, apa aja yang kita butuhin, gitu. Nah, itu, enaknya. Jadi enaknya di startup tuh seperti itu, kita bisa bangun sistem yang kita mau, gitu. Jadi kita masih bisa ngatur-ngatur. Enggak enaknya ada juga, enggak enaknya ya itu, kalian harus mau untuk, eee, ambil bagian di mana pun, gitu. Jadi PPIC kadang kalian bisa ngebantu di produksi. Jadi waktu itu saya punya cerita, waktu saya kerja di awal-awal, produksi awal-awal, saya bantuin tim produksi untuk ngecek, QC-in barang-barang jadi, barang-barang bahan mentah, gitu. Bahkan juga, bantuin orang purchasing, gitu. Jadi, eee, belajar banyak, sambil belajar banyak, tapi juga ya bantu, gitu. Karena waktu itu, ya karyawannya belum cukup memadai waktu itu. Itu sih yang saya mau pesankan buat teman-teman. Oke, berarti sekarang untuk skill. Nah, skill yang dibutuhkan untuk seorang PPIC itu apa sih, gitu. Mungkin, eee, untuk teman-teman sekarang bisa nih dipersiapkan. Jadi, untuk anak-anak biologi nih udah hal yang wajar, udah hal yang umum nih biasanya analisis. Karena, ngerjain laporan, di apa,
apa sih, di lab-lab itu saya sampai lupa sekarang namanya, praktikum, bikin laporan, itu tuh pasti kalian melakukan analisis-analisis kan. Nah, itu, dipertajam lagi karena itu, semua orang itu membutuhkan kemampuan untuk menganalisa sebuah masalah dan menemukan jalan keluarnya ya. Jadi, nggak cuman, "Oh, masalahnya ini," tapi nggak punya jalan keluar. Nah, akan lebih baik ketika kalian sudah bisa menganalisis, "Oh, masalahnya ini, yang kalian butuhkan ini, untuk mencapai jalan keluarnya ini," gitu. Terus manajemen resiko. Jadi manajemen resiko tuh kayak, "Oh, kalau aku ambil keputusan ini, resikonya apa? Plus minusnya apa?" Kalau perusahaan itu resikonya akan dilihat dari, eee, ini, penjualan gitu misalkan. Jadi kalau kita ambil, resiko yang ini, berapa keuntungan yang kita ambil? Berapa kerugian yang kita dapat? Gitu. Kemudian negosiasi itu beberapa orang, beberapa PIC itu kadang, kita untuk nyari vendor juga membantu untuk mencari vendor gitu. Jadi nego-nego harga gitu. Sebenarnya itu pekerjaan purchasing. Lebih banyaknya untuk nego itu ke tim produksi. Jadi, eee, contohnya tuh, ada permintaan barang gitu, secara mendadak. Kita nego ke orang-orang departemen lain, "Eh, bisa nggak, kita, ganti ganti jadwal produksi," gitu. "Oke nggak?" Gitu. Jadi nego-nego antar departemen lah gitu. Problem solving itu pasti. Jadi kayak tadi saya jelasin, gimana kalian mendapatkan masalah, kalian menganalisa dan kalian harus dapetin, eee, jalan keluarnya lah gitu. Nah, komunikasi itu penting. Komunikasi apalagi yang tadi saya bilang, bahasa. Bener-bener kalian, eee, mengasah dirilah mulai dari sekarang, mengasah diri untuk memperkaya diri kalian, skill kalian. Karena dunia pekerjaan itu, eee, kita nggak bisa, apa ya, nggak seperti di dunia kuliah yang kayak fotosintesis pasti akan menghasilkan, eee, apa, oksigen gitu, sesuatu yang pasti gitu. Karena kadang-kadang pekerjaan itu, eee, kadang suka surprise aja gitu. Jadi, apa yang bisa kalian persiapkan, coba dipersiapkan mulai sekarang gitu. Terus perhatian terhadap detail, ya karena PPIC itu sekali lagi, karena mereka perencanaan itu enggak cuman soal quantity dari material, tapi juga perencanaan soal budget. Itu berbicara soal keuntungan. Jadi, bohong kalau perusahaan nggak nyari keuntungan. Jadi, perusahaan pasti pengen, rekrut kamu supaya perusahaan dapat keuntungan gitu. Nah, kepemimpinan, udah jelas. Jadi, semakin tinggi jabatan kalian, kalian dituntut untuk punya kepemimpinan yang lebih, gitu. Terus, nah ini saya baru, apa ya, bukan baru sih, lebih ke bolehlah kalian pelajari sedikit-sedikit soal sistem seperti SAP, Accurate, NAV, dan bisnis proses. Jadi bisnis proses tuh, eee kalian melamar misalkan ya, kalian ngelamar PPIC, kalian tahulah rules-nya PPIC itu seperti apa. Karena saat interview, itu pasti akan ditanyakan gitu. Jadi, eee, bisnis proses dari sebuah perusahaan itu seperti apa? Dari pembelian barang, terus habis pembelian barang, pengadaan barang-barang itu datang. Untuk orang-orang yang punya mimpi untuk bekerja di bidang manufaktur, pelajari bisnis proses dari sebuah perusahaan gitu. Entah perusahaan apapun itu ya yang kalian mau masukin. Nah, kalau SAP dan Accurate Enough ini adalah sistem yang, eee, sebenarnya ini dipakai sama kalian pasti, udah mulai dengar-dengar nggak sih tentang SAP, tentang, sistem-sistem yang dipakai di
pabrik gitu. Nah, ini yang mereka pakai gitu, rata-rata ya. Terus juga mungkin kalian bisa tuh pelajari soal GMP, HACCP, karena beberapa perusahaan saat interview kalian dites seberapa kemampuan kalian dan seberapa besar pengetahuan kalian tentang GMP itu, tentang HACCP itu. Karena itu eh, hukumnya wajib untuk kalian tahu gitu. Terus itu, nah sama satu tentang ini, selain sistem ini, mungkin sekarang itu teman-teman udah marak banget sosial media yang kalian pakai ya, ada banyak banget gitu, Instagram segala macam. Nah, saya mau cerita soal saya pertama kali direkrut di perusahaan yang sekarang itu di Karya Bali Indah itu karena saya punya LinkedIn. Jadi saya direkrut dari LinkedIn, enggak melamar lewat Jobstreet. Jadi waktu itu saya ditawarkan untuk masuk gitu. Nah, pesannya adalah yuk coba kita lihat sosial media kita sekarang seperti apa kondisinya. Ya, baik itu Instagram, Facebook mungkin, LinkedIn. Apakah sosial media kalian sudah cukup memiliki nilai untuk sampai dilirik sama HRD? Nah, kalian cobalah lihat lagi apa yang kalian upload-upload gitu. Itu dari saya. Oke, next. Nah, ini sedikit ringkasan dari materi yang tadi saya jelasin. Jadi, apa aja yang perlu dipersiapkan untuk masuk ke dunia pekerjaan? Yang pertama, yang kadang tuh eh kadang malah dilupain sama teman-teman semua. Kenali diri kalian sendiri. Kenali diri sendiri itu bukan yang kayak, "Hai, aku Sarah," bukan ya. Jadi lebih ke apa sih kelebihan kalian gitu? Apa kekurangan kalian? Gitu. Jadi dari kelebihan, kekurangan itu kalian bisa nih, oh kelebihanku di sini, kekuranganku di sini, dari kekuranganku aku butuh ini, gitu. Caranya gimana? Bisa psikotes, bisa konseling mungkin ke konsultan-konsultan gitu kan sekarang udah banyak. Terus untuk yang kedua, fokus pada target. Nah, fokus pada target ini kayak yang saya tadi bilang, saya lulus kuliah, saya mau kerja, nggak mau tahu ceritanya gimana, saya kerja. Nah, dari target itu saya punya, oh, eh, kalau saya mau punya pekerjaan, saya harus melakukan apa? Itu ada timbal baliknya dari kenali diri sendiri. Jadi ketika kalian punya target, kondisi kalian sekarang seperti apa? Sekarang ini kondisi kalian apa? Target kalian itu seperti apa? Nah, dari diri kalian yang sekarang, untuk mencapai target ini, apa kekurangannya? Nah, ketika kalian sudah tahu kekurangannya, contoh, oh, aku mau jadi penulis gitu. Aku mau jadi penulis buku gitu, atau apalah gitu. Tapi aku merasa tulisanku kurang menarik. Nah, apa yang kalian harus ambil? Ya udah, ambil kelas. Ambillah kelas untuk gimana cara membuat materi-materi yang menarik. Nah, itu salah satu eh, langkah untuk kalian fokus dan kenali diri kalian sendiri gitu. Terus yang terakhir itu jangan berhenti belajar. Apapun yang kalian lakukan sekarang, eh nggak ada henti-hentinya kok untuk belajar. Kalian nggak ada nggak ada waktu berhenti untuk belajar. Bahkan sampai saya sekarang sampai saat ini itu masih tetap belajar. Jangan terfokus sama oh aku udah lulus kuliah, aku udah oke banget nih. Di luaran sana masih lebih banyak yang lebih oke gitu. Jadi perbanyak soft skill yang kalian bisa ambil itu. Tuh, terus next. Nah, ini pesan saya buat teman-teman. Jadi, untuk teman-teman yang fresh graduate, saya mau mengucapkan selamat. Kalian sudah melewati satu fase dalam hidup kalian, satu proses, dan kalian sudah berhasil. Selamat sekali lagi, dan semangat. Semangat untuk melewati proses yang berikutnya. Karena dunia pekerjaan, dunia kuliah S2, dunia apapun itu, ke depannya itu adalah proses. Jadi, jangan
berhenti belajar, jangan mudah putus asa karena kehidupan itu sebuah proses dan kalian harus tetap berjuang, apapun yang terjadi. Itu, pesan dari saya, jangan capek-capeknya untuk mengejar cita-cita kalian, apapun target dari diri kalian, kalau kalian punya keyakinan untuk mencapainya, pasti akan tercapai, gitu. Itu dari saya, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sarah atas sharing materi yang diberikan mengenai pengalaman pribadi sini dari Kak Sarah sendiri tentang bagaimana setelah lulus kuliah dan lain sebagainya. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dan kesimpulan, ada titipan dari Mas Daniel dan juga Pak Hadi tadi untuk teman-teman bersama kita foto terlebih dahulu. Jadi nanti setelah foto baru akan dilanjutkan dengan tanya jawab dan juga kesimpulan. Oke. Mungkin buat teman-teman yang lain bisa dipersilakan untuk on kamera terlebih dahulu untuk dokumentasi. Oke, mungkin bagi teman-teman yang lain bisa segera on cam. Oke, baik. Ini nanti yang ambil foto mungkin dari Mas Daniel ya, bisa dibantu juga. Aku hitung mundur aja. 3, 2, 1. Oke, mungkin sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Mungkin langsung saja bisa kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin kalau cukup nanti bisa 2 termin, tapi kita coba 1 termin terlebih dahulu dengan 3 penanya dari teman-teman semua. Boleh langsung raise hand terlebih dahulu yang ingin bertanya. Oke, ada Kak Angelina Yuniarti. Langsung saja dipersilahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga menyebutkan pertanyaannya. Ya. Halo semuanya, halo Kak Sarah. Suara aku kedengeran jelas nggak ya? Jelas, Kak. Jelas. Oke, sebelumnya aku Angelina, biasa dipanggil Angel. Aku semester 7, kebetulan dari Biotek juga. Nah, kalau tadi aku lihat kan profil kakak tuh dari pangan ya, Kak. Iya, betul. Nah, aku penasaran aja sih, Kak. Kan kalau konsentrasi di Biotek sendiri kan ada yang indus pangan sama lingkungan itu kan, Kak. Iya, betul. Eh, Kalau di pangan kan sebenarnya jarang kan ya kayak yang jadi PPIC itu. Biasa tuh dari teman-teman teknik industri yang Hmm. teknik industri. Nah itu bisa diceritain nggak sih Kak gimana sebenarnya bisa jadi PPIC itu? Terus pas interview itu Kakak sebenarnya belajarnya dari mana gitu sih Kak? Makasih. Oke, mungkin dari Kak Sarah bisa langsung menjawab pertanyaannya tadi, proses untuk bisa jadi PPIC dan juga interviewnya seperti apa. Oke. Iya, sebenarnya kalau dari angkatanku ya, dari angkatanku itu lumayan adalah beberapa orang yang ternyata nyemplung juga di dunia PPIC, tapi memang jarang gitu. Kebanyakan mereka nyemplungnya di QC, R&D, itu bagian-bagian yang mereka biasanya masuk. Nah, awal mula pertama kali saya nyemplung di dunia PPIC ini sebenarnya pertama kali masuk Sababai itu saya, eee, diangkatnya sebagai asisten, asisten laboratorium gitu. Jadi makanya tadi saya sempat bilang kan, PPIC dan, asisten lab gitu. Jadi tanggung jawab saya awalnya sebagai asisten lab gitu. Nah, ketika berjalannya waktu kurang lebih 3 bulan waktu itu, eee, dalam kurun waktu 3 bulan itu saya banyak dikasih, tanggung jawab tentang PPIC nih. Jadi, ya itu saya bilang, jangan menutup diri untuk tetap belajar. Walaupun saya memiliki job desk sebagai asisten lab, tapi ketika saya dikasih, "Kamu tolong bantu ini," saya ambil gitu. Jadi itu memperkaya diri saya gitu. Nah, waktu itu ketika dalam kurun waktu 3 bulan itu, eee, banyak tanggung jawab itu akhirnya, dari atasan saya bilang, "Kamu bisa nggak tanggung jawab nambah di sini gitu, di PPIC ini," gitu. Jadi
secara 100% itu kamu megang pengendalian untuk PPIC gitu. Sebenarnya awal mula nyemplungnya itu di situ gitu. Jadi waktu interview pun sebenarnya ya yang diinterview soal pengetahuan saya tentang analisa, tentang bahan-bahan baku gitu. Jadi tapi ketika saya diangkat jadi PPIC itu ya tanggung jawab saya sebagai asisten juga tetap gitu. Jadi kalau ditanya gimana belajarnya, ya learning by doing banget waktu itu. Karena benar-benar yang ngajarin ya atasan itu, dan nggak ada yang profesional lah istilahnya. Karena waktu itu PPIC jadinya cuman saya gitu. Nah, kalau mau belajar soal PPIC, sekarang itu sebenarnya banyak kelas-kelas yang dibuka online tentang PPIC gitu. Jadi kalian mungkin bisa mulai tuh cari-cari di Instagram tuh banyak iklan-iklan soal kelas-kelas pengetahuan dasar soal PPIC. Jadi kalian akan tahu, oh role-nya si PPIC itu seperti apa gitu. Jadi ya mulai perbanyak skill dan pengetahuan kalian itu sangat membantu sih gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Sarah. Mungkin dari Kak Angel, ada yang mau ditanggapi lagi atau ada yang mau ditanyakan kembali? Udah, makasih banyak Kak sharingnya. Sama-sama. Oke, selanjutnya mungkin langsung dari saudari Jenny Sagala, dipersilahkan. Suaranya belum keluar. Halo Kak Sarah, nama saya Jenny dari Prodi Biologi Angkatan 2019. Kemarin periode kemarin tuh udah wisuda. Jadi sekarang ya, selamat. lagi cari kerja Kak. Nah, untuk Prodi Biologi sendiri kan rata-rata Kak karirnya itu adalah quality control, quality assurance, research and development. Nah, tapi di beberapa kualifikasi pekerjaan itu biasanya nyarinya itu mahasiswa dari lulusan teknik teknologi pangan, teknik kimia, ataupun kalau saya sendiri itu dulu ngambil konsentrasi lingkungan. Itu biasanya eh, syarat kerjanya itu dari teknik lingkungan sama Kesmas. Nah, untuk biologi sendiri itu jarang Kak yang secara spesifik itu biologi gitu. Nah, gimana sih Kak cara kita supaya pede gitu, tetap daftar gitu, walaupun sebenarnya dari kualifikasi aja kita nggak sesuai, cuman dari materi kayak R&D, QC, QA itu kita tuh sebenarnya udah belajar, cuman waktu kuliah itu dasarnya aja. Nah, sekarang saya lagi coba ikut-ikut pelatihan untuk sertifikasi seperti itu. Cuman ya kualifikasi untuk prodi biologi sendiri itu terbatas, Kak. Gimana? Coba. Saya mau tanya. Kasih, Kak. Oke. Kualifikasi ya. Wah, kualifikasi ini sebenarnya yang tahu kita masuk kualifikasi itu tim HRD dan Tuhan gitu istilahnya ya. Jadi gimana nih kalau ternyata dari list kualifikasi itu kita nggak masuk gitu ya. Nah, sebenarnya ya enggak menutup kemungkinan loh ketika kamu merasa diri kamu mampu. Karena gini, HRD, karena yang merekrut adalah orang HRD ya. Jadi HRD itu sebenarnya yang pertama kali mereka lihat itu apa? Karena mereka nggak bertemu kita kan, jadi otomatis yang pertama kali mereka lihat adalah CV. Nah, bisa kamu masukkan gini, mungkin di CV kamu bisa jelasin nih apa aja yang kamu sudah capai. Mungkin saat kuliah kamu pernah ikut praktikum yang menyangkut sama bagian yang kamu masukin gitu. Misalkan contoh ya, HRD cari R&D. R&D itu kan research and development. Nah, yang berkaitan dengan tim R&D ini apa sih?
orang-orang yang melakukan penelitian, membuat sebuah produk baru. Kamu merasa kamu pernah melakukannya nggak? Waktu kamu skripsi deh, ya kan? Nah, kamu bisa tulis tuh hasil apa aja yang kamu sudah pernah buat. Misalkan waktu saya di CV kamu, kuliahnya apa. Nah, dari pencapaian itu kamu bisa masukin eh, penelitian apa, mungkin judulnya atau apa kalau kamu bisa mencantumkan kan kalau skripsi kan sekarang kita ada masukin ke website kan. Nah, mungkin bisa dicantumkan ini hasil penelitiannya seperti ini gitu. Jadi kalian coba gali apa yang kalian mau lamar. Nah, di bagian yang kalian mau lamar ini, apa yang kalian bisa masukin? Tadi kamu udah bilang, kamu mulai masukin soal kelas-kelas online. Itu bagus banget. Jadi, jangan berhenti, tetap pelajari hal-hal dasar, karena namanya jodoh pekerjaan, ketika kalian udah ketemu sama jodoh kerjaannya, kalian sudah mempersiapkan diri, itu bagus. Tapi kalau kalian belum mempersiapkan diri, kesempatannya terbuang sia-sia dong gitu. Jadi ketika kalian udah ngelamar, sambillah mempersiapkan diri seakan-akan besok kalian akan di-interview nih bagian QC. Apa yang kalau kalian ditanyain soal QC itu apa? Apakah kalian tahu soal GMP? Apakah kalian tahu soal HACCP? Nah, minimal pengetahuan dasar itu. Terus ya itu CV, benar-benar karena HRD yang pertama kali mereka lihat bukan diri kita, karena mereka nggak menilai secara langsung ya. Jadi yang perlu dilihat adalah CV. CV kalian bagaimana? Sosial media kalian seperti apa? LinkedIn. Mereka pasti melihat di LinkedIn gitu. Karena ketika mereka rekrut, kadang suka ngintip-ngintip gitu. Itu sih. Oke, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih. Mungkin untuk satu pertanyaan terakhir dari teman-teman yang lain mungkin kalau ada yang masih mau bertanya dipersilahkan. Oke, karena mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin terakhir dari aku boleh ya Kak tanya. Mungkin tadi dibahas secara spesifik mengenai progres dan juga perjalanan karir dan khususnya buat teman-teman teknobiologi dan yang semester akhir dan juga fresh graduate. Mungkin aku karena kebetulan masih semester 5 dan kebetulan juga bukan dari prodi teknobiologi, mungkin pertanyaan umum aja sih Kak mengenai apa sih yang bisa kita persiapkan mumpung masih kuliah. Maksudnya buat teman-teman yang mungkin masih semester 3 atau semester 1 juga apa sih yang bisa dimaksimalkan ketika kita masih kuliah untuk nanti kedepannya menunjang karir profesional kita. Eh, Ketika kalian masih di dunia kuliah sekarang, nikmatilah dunia kuliah kalian. Karena kesempatan kalian untuk belajar adalah yang benar-benar belajar itu ya benar-benar di saat kuliah. Terus yang perlu kalian persiapkan ketika untuk masuk ke dunia itu, ke dunia pekerjaan, yang pertama tentu eh, yang kayak tadi aku bilang, kalian itu siapa sekarang? Kalian kenali diri kalian, kalian punya targetnya seperti apa, jangan lupa dieksekusi. Eksekusinya apa? Kalian ikutin mungkin perbanyak soft skill yang kalian eh, bisa gitu. Jadi kayak mungkin bahasa, terus habis itu mungkin ikut kelas-kelas leadership, terus habis itu mungkin menambah ilmu soal pengetahuan basic-basic ke dunia pekerjaan yang kalian mau masuki. Jadi ketika kalian berada di dunia kuliah, jangan terkungkung pada satu lingkungan yang kuliah, 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 kuliah. Tapi perbanyak juga pengetahuan-pengetahuan luar. Kayak mungkin organisasi-organisasi luar. Kalian bisa perbanyak teman-teman gitu. Link-link itu sangat membantu, apalagi
lewat Kamajaya ini, itu banyak alumni-alumni yang bisa membantu kalian, untuk cari pekerjaan mungkin, lowongan-lowongan pekerjaan, gitu. Jadi, skill kalian jangan cuman berbicara soal hard skill, tapi soft skill juga. Terus habis itu link organisasi supaya kalian, enggak lo lagi gitu. Jadi perbanyaklah teman-teman kalian, perbanyak juga enggak cuman berbicara soal teman seumuran ya, tapi mungkin kakak-kakak tingkat gitu. Kayak dosen-dosen bisa kita ya berteman baik, memiliki hubungan yang baik lah dengan mereka, gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin karena waktu juga telah habis, jadi mungkin sedikit aku rekap dari awal yang disampaikan terakhir sebelum nanti dilanjutkan dengan closing statement dari Kak Sarah dan akan kita tutup dan dilanjutkan mungkin karir insight yang selanjutnya. Tadi disampaikan di awal bahwa setelah perkuliahan kita menghadapi dilema atau persimpangan ya. Salah satu pilihannya itu bekerja teman-teman. Jadi ada bisa menikah juga, ada mau nganggur dulu ya. Monggo, cuman salah satu jalan yang bisa ditempuh itu untuk memulai jenjang karir profesional ya bekerja, mau apapun pekerjaannya dari jabatan manapun itu ya langkah awalnya bekerja. Kemudian kalau kita sudah milih untuk bekerja ada beberapa hal yang disampaikan Kak Sarah, baik itu secara teknis maupun secara soft skill juga tadi dari interview menguasai berbagai macam hal dari bahasa juga dan lain sebagainya itu sangat penting karena kadang kita lupa kalau kita cuma belajar di kelas itu lupa tentang bagaimana kita komunikasi satu sama misalnya sama teman aja kadang kita masih susah untuk berkomunikasi gimana kalau kita nanti kerja dengan partner atau dengan bos kita komunikasi aja masih nggak lancar. Nah itu juga penting. Kemudian ada beberapa soft skill juga seperti analisis manajemen risiko dan lain sebagainya sampai ke software yang menunjang karir kita masing-masing. Mungkin kalau di aku di prodiku sendiri di FBE itu cukup familiar dengan beberapa software juga, cuman mungkin nggak yang seperti khusus untuk apa ya teknik dan juga biologi tadi. Mungkin kalau software analisis data juga di prodi lain juga seharusnya menguasai. Kemudian dari Kak Sarah juga menyarankan 3 hal yaitu mengenali diri kita sendiri yang pertama, kemudian fokus pada target dan percaya pada proses, serta jangan pernah berhenti belajar. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari materi yang dibawakan oleh Kak Sarah pada malam hari ini. Selanjutnya akan disampaikan penutup untuk Kak Sarah. Mungkin saran atau kiat-kiat buat kita semua menjalani proses kita masing-masing ke depannya. Oke, kiat-kiat untuk menghadapi yang ke depannya nih. Sebenarnya, ini dari saya lulus sampai sekarang itu menjadi, pesan buat teman-teman semua yang saat ini mungkin sedang kuliah, sedang lagi nyari kerja gitu ya. Semangat, jangan pernah berputus asa. Yang namanya kehidupan itu pasti akan terus berjuang, nggak akan ada akhirnya. Mungkin akhirnya itu ketika kalian menutup mata ya, gitu. Jadi, ya tetap berjuang apapun yang terjadi, namanya kehidupan, kalian harus tetap berjuang. Karena yang bertanggung jawab atas diri kalian sendiri, atas masa depan kalian, itu ya diri kalian. Gitu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sarah atas materi yang disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membuat kita lebih semangat lagi dan juga lebih memperjuangkan diri kita masing-masing di jalan yang sudah kita pilih. Mungkin terakhir sebelum aku menutup, jangan lupa untuk teman-teman yang mengikuti acara pada malam hari ini bisa mengisi link presensi dan juga konfirmasi ke nomor yang sudah tertera di kolom chat. Mungkin itu aja sih karena kita tadi membuka dengan doa, maka aku akan mengakhiri sesi Career Insight kita pada malam hari ini juga dengan doa. Doa akan aku pimpin secara Kristen Protestan bagi teman-teman yang beragama lain bisa menyesuaikan. Selamat malam ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu. Kami telah menyelesaikan acara Career Insight 2 pada malam hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Kak Sarah dapat bermanfaat bagi kita di masa depan dengan segala perjuangan masing-masing yang harus kami lalui. Terima kasih ya Tuhan, amin. Baiklah, kepada Kak Sarah dan juga teman-teman semua, diperkenankan untuk meninggalkan
room Zoom meeting pada. Terima kasih semuanya.